Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Fatma, mata pelajaran Aqidah Akhlak ya. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk kelas 5 kita masih melanjutkan tema yang kemarin, yaitu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah apa? Kalimat yang baik. Jadi yang kita pelajari masih dengan tema yang sama, yaitu kalimat thayyibah, kalimat tarji. Ada yang masih ingat kalimat tarji bunyinya seperti apa? Ya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Yang kita pelajari minggu kemarin kita sudah belajar 2 subbab, dan hari ini kita akan melanjutkan 2 subbab lagi, yaitu bersabar dalam menghadapi musibah dan hikmah mengucapkan dari kalimat tarji. Yang ketiga yaitu bersabar dalam menghadapi musibah. Kita pelajari terlebih dahulu apa itu pengertian dari sabar, apa maksudnya ya. Nah, ini pengertian dari sabar. Kata sabar ini berasal dari kata atau dari bahasa Arab, yaitu swabaro. Kata sabar sama dengan swabaro. Artinya menahan dan menghalangi. Menahan dan menghalangi dari apa? Nah, ini maksudnya. Sabar mengandung makna mengekang jiwa dari menolak ketetapan takdir. Maksudnya mengunci jiwa agar jiwa kita ini tidak menolak dari ketetapan takdir, karena takdir adalah langsung dari Allah, kehendak Allah. Nah, bentuknya seperti apa? Mengekang jiwa itu contohnya menahan lisan. Kalau ditimpa musibah kita menahan lisan agar tidak berkeluh kesah dan murka. Lalu contohnya juga yaitu salah satunya yang kita lakukan agar kita mengendalikan anggota tubuh kita dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak mau menerima takdir. Nah, ini ya, menahan lisan dan mengendalikan anggota tubuh agar tidak melakukan perbuatan tercela. Ya, pernahkah kalian terbesit dalam benak kalian, kenapa ya Allah itu memberi musibah kepada hambanya? Kira-kira tujuan dari musibah itu yang diberikan ke hambanya apa ya Allah itu ya? Nah, ini ya, musibah itu menuntun kita agar kita mau mengakui bahwa semua milik kita, semua yang ada pada kita itu, semua yang terjadi pada kita itu adalah kehendak Allah. Semua yang ada milik kita itu akan kembali kepada Allah. Salah satunya yaitu kita terjatuh dari sepeda, ada yang kerabatnya atau orang-orang tersayang kita meninggalkan kita terlebih dahulu. Kematian ini juga musibah ya, salah satu dari musibah. Dari kematian, musibah itu juga menguji keimanan kita. Keimanan apa? Keimanan kepada qadha dan qadar, keimanan kepada takdir Allah. Nah, saat ditimpa musibah, iman kita diuji. Apakah kita, Allah ini ingin mengetahui, apakah ada hambanya yang masih berdusta bahwa tidak ada Allah, bahwa semua ini yang terjadi tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, atau ada hambanya yang masih beriman, ketika diuji dia masih sabar dan ikhlas menerima ujian dan semakin taat ibadahnya. Nah, itu ya, Allah menguji keduanya itu. Nah, itu lalu dari sikap sabar kita belajar dari Nabi Ayub. Nabi Ayub ini dulu bergelimang harta, anak-anaknya banyak, namun Allah mengujinya, hartanya ia hilang atau lenyap, anak-anaknya pun, anak-anak kesayangan wafat, dan penyakit gatal di seluruh tubuhnya selama bertahun-tahun, selama 18 tahun. Namun apa yang dilakukan Nabi Ayub saat ditimpa musibah? Ya, Nabi Ayub tetap bersikap sabar dan ikhlas, bahkan semakin taat untuk beribadah kepada Allah.
Lalu suatu hari Allah mengabulkan doanya dan mengembalikan semua harta anak kesayangan dan penyakitnya pun sembuh. Begitu ya. Lalu kita belajar 3 macam musibah. Yang pertama, musibah dapat berupa bentuk sebagai ujian atau cobaan. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanannya. Jadi kalau orang beriman diberi ujian, diberi musibah, dia kalau dia semakin sabar, maka semakin tinggi pula keimanannya. Lalu musibah itu bukan berarti sesuatu yang menyengsarakan ya, namun sebagai ujian keimanan. Yang kedua yaitu sebagai teguran diberikan kepada orang yang beriman melakukan kesalahan. Jadi kita selalu beriman, namun kita saat melakukan kesalahan itulah itu disebut teguran musibah itu. Lalu yang ketiga yaitu macam musibah sebagai bentuk azab atau siksa, diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat. Doa ketika tertimpa musibah, sabda Rasul yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlih li khaira minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah kami pahala karena musibah ini dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Jika kita masih beriman diberi ujian, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Kita mengimani bahwa yang terjadi adalah kehendak Allah dan kita akan diganti yang lebih baik ya. Yang terakhir, hikmah mengucapkan kalimat tarji. Yang pertama, agar manusia ini menjadi jiwanya ikhlas dan tawakal kepada Allah. Tawakal itu berserah diri kepada Allah ya. Ikhlas mengikhlaskan bahwa yang terjadi adalah kehendak Allah. Yang kedua, bersabar atas ujian hidup. Ketiga, agar mendapat keberkahan atau kebaikan dalam hidup. Keempat, agar mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah atau ampunan. Yang kelima, petunjuk dari Allah. Dan keenam, meningkatkan iman dan takwa. Ketujuh, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Nah, hari ini anak-anak alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab 1 semester 2 kalimat thayyibah, yaitu kalimat tarji. Nah, untuk tugas hari ini anak-anak mengerjakan LKS halaman 11 sampai 13, ROM 1 dan ROM 2. Dikerjakan langsung di dalam LKS. Dan anak-anak mohon tertib untuk mengerjakan tugas minggu kemarin, yaitu membuat tabel peristiwa yang kalian alami yang mengharuskan kalian mengucapkan kalimat tarji. Dan minggu ini kalimat tarji mengerjakan LKS halaman 11 sampai 13. Mohon jadi anak-anak mempunyai 2 tugas ya untuk bab ini. Mohon anak-anak tertib dan tidak menunda-nunda tugas belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada salah dan kata, Ibu Fatma mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan silahkan WA Bu Fatma. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.